Salam saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Jan Wilson Sinaga MTH. Saya bersyukur kembali bisa menjumpai saudara dalam channel YouTube saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam renungan pagi ini saya akan menjelaskan kepada saudara beberapa ayat, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Jamaah kami yang mendengarkan firman-Mu ini, kami percaya dimanapun orang-orang yang mendengar firman-Mu ini, Tuhan akan mengalami lawatan, Tuhan, terobosan yang luar biasa. Kami percaya dahsyat firman-Mu tertanam di hati kami seperti sebuah benih yang akan tumbuh menjadi besar, dan lebih besarlah kekuatan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, jumpa kembali di YouTube saya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Jangan lupa tekan lonceng, subscribe, dan juga like, dan juga komen saudara di channel ini, supaya channel ini boleh berkembang untuk memberkati banyak orang. Pada saat ini saya akan membagikan saudara 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang khawatir di hari-hari ini, cemas. Orang meninggal bukan karena penyakit COVID-nya saudara, tapi saking ketakutannya kepada COVID. Orang meninggal bukan karena COVID yang melanda dia atau penyakit tertentu yang menghabisi dia, tapi orang meninggal karena ketakutan, kecemasan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena ternyata banyak orang sudah khawatir dalam dunia ini. Bukan hanya saat ini saudara, tapi beberapa waktu yang lalu, beribu-ribu tahun yang lampau pun sudah terjadi kekhawatiran seperti yang dijelaskan oleh 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini. Ternyata masing-masing orang punya kekhawatiran. Setiap orang punya kekhawatiran masing-masing saudara. Ketika seseorang membangun usaha, maka di saat dia menjalankan usahanya, dia punya kekhawatiran tertentu yang sebenarnya harus dia tuntaskan. Ketika seorang sakit, dia punya kekhawatiran tentang penyakitnya. Dia pikir bahwa penyakitnya itu akan membawa dia mati dan itu tidak akan sembuh dari dalam dirinya. Nah, oleh karena itu saudara, kekhawatiran yang seperti itu yang Petrus katakan bahwa kita harus menyerahkannya pada Tuhan. Dan di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di ayat 8 dikatakan bahwa iblis adalah sumber dari segala hal yang mengatur tentang kekhawatiran, yang membuat keresahan, yang membuat kekhawatiran dalam diri setiap orang, sehingga orang sulit untuk santai, sulit untuk mengalami damai sejahtera, karena setan sedang mengganggu banyak orang Kristen saudara. Siapa yang mengganggu kita? Ya setan. Alkitab katakan di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Jadi iblis itu membuat apa pada kita? Dia membuat sebuah kekhawatiran dalam hidup saudara, bahwa saudara akan berjalan dalam kekhawatiran terus-menerus yang menghantui diri saudara, dan kekhawatiran itu akan menghentikan langkah-langkah kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita boleh berjalan dalam kehidupan ini. Dan tidak jarang saudara bahwa kekhawatiran itu akan menghancurkan kita, akan membawa kita menjadi turun bukan naik, menjadi mundur bukan maju, karena iblis tidak senang ketika saudara maju, ketika saudara menjadi orang yang hebat, ketika saudara menjadi orang yang kuat. Ayat 9 berkata bahwa semua orang yang ada dalam dunia ini mengalami hal yang sama, yaitu kekhawatiran. Apa kekhawatiran saudara pada hari ini yang sedang terjadi dalam hidupmu?
Mungkinkah engkau khawatir tentang ekonomi, tentang hutang yang harus dibayar dalam waktu dekat? Apakah saudara khawatir dengan penyakitmu yang sudah tidak memungkinkan lagi sembuh menurut dokter dan juga menurut manusia? Tapi saya percaya Allah punya kuasa untuk menyembuhkan segala sakit saudara. Allah punya kuasa untuk membebaskan penyakit saudara. Allah punya kuasa untuk memulihkan kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kalau saudara membuat posisi setan menjadi penguasa dalam hidup saudara, menjadi dalam hidup Anda, maka Anda akan khawatir, berjalan dalam kekhawatiran. Inilah yang dikatakan oleh Petrus, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita. Petrus katakan bahwa kita bisa membuang kekhawatiran kita, tidak, tapi kekhawatiran itu ada dalam diri kita, tapi harus kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala kekhawatiran. Tuhanlah yang bisa menghancurkan segala kekhawatiran, sehingga saudara tidak khawatir dengan apapun yang terjadi. Kekhawatiran hanya membuat kita menjadi mundur dan stagnan, dan ketika saudara sakit dan saudara tetap khawatir, maka kekhawatiran saudara itu akan membuat saudara kacau balau, dan kemudian penyakit saudara makin bertambah besar, merajalela untuk menghancurkan hidup saudara. Jadi kekhawatiran itu harus kita serahkan sama Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa kita harus bergantung pada Tuhan saudara, karena kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Alkitab tidak mengatakan kepada kita bahwa semua orang yang ikut Tuhan bebas dari rasa khawatir. Itu yang Tuhan harapkan, tapi itu sulit terjadi. Maka Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita sudah tahu Tuhan yang pelihara kita, untuk apa kita dihantui oleh rasa khawatir lagi? Kita sudah serahkan sama Tuhan kekhawatiran kita, maka kita percaya bahwa Tuhan akan punya kuasa untuk mengerjakan hal yang terdahsyat dalam hidup saudara. Kekhawatiran hanya membuat hidup kita semakin kacau saudara. Dan apa yang membuat orang khawatir? Bisa ekonomi, bisa pekerjaan, bisa jabatan, bisa usaha yang macet, bisa penyakit juga yang menghantui kita sehingga membuat kita khawatir. Nah, kemudian setelah kita serahkan sama Tuhan saudara, maka kita harus tetap berjaga-jaga, karena lawan kita tidak kelihatan. Iblis itu tidak kelihatan saudara, tapi dari cara kerjanya, dari gerak-geriknya, dari tujuannya, kita bisa tahu bahwa ini setan sedang mengerjai saya, setan sedang bekerja dalam diri saya. Maka kita harus berjaga-jaga, karena setan itu mencari mangsa, dan ketika seorang khawatir maka kekuatannya akan lemah. Alkitab berkata bahwa ketika orang tawar hati, maka kecillah kekuatannya. Berarti saudara, ketika kita khawatir, maka kekuatan kita semakin mengecil, dan kekuatan saudara tidak akan bertambah besar karena saudara khawatir. Maka setan membuat kita menjadi orang yang khawatir dalam hidup ini, sehingga kita tidak punya kekuatan, kita tawar hati, dan kecillah kekuatan kita. Nah, pada hari ini saudara, saya ingin berbicara pada saudara, dimanapun saudara berada, siapapun yang menonton video ini, saya berkata pada saudara dalam kata-kata profetik, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan, maka lihatlah Dia akan bertindak bagi saudara untuk menjawab segala doa-doa saudara. Kadang-kadang kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, tapi kita masih tanggung segala kekhawatiran, kita masih jalani dengan hidup khawatir saudara. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong pulihkan ekonomiku, Tuhan tolong pulihkan keluargaku. Tapi di satu sisi kita masih khawatir untuk berjalan di situasi yang kita doakan itu. Ini yang saya katakan bahwa kita ternyata belum menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka iblis akan merebut terus apa yang ada dalam kepala saudara, akan merebut terus sukacita saudara, karena saudara sudah mulai tidak kuat lagi, karena saudara sudah tawar hati, karena saudara khawatir. Jadi buang kekhawatiran saudara. Amin. Saudara sakit, penyakit saudara belum sembuh, sudah berpuluh-puluh tahun, jangan khawatir. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan saudara. Saudara punya hutang yang sangat banyak, jangan khawatir. Tuhan punya kuasa untuk memulihkan segala hutang saudara. Rumah tangga saudara diambang dari kehancuran, jangan khawatir. Ada Tuhan yang memberkati rumah tangga saudara. Amin saudara. Lalu kemudian dikatakan bahwa
Kita harus melawan dengan iman yang teguh. Kita butuh iman, keyakinan yang teguh untuk boleh kita melawan segala suatu tipu daya setan. Sebab kita tahu bahwa semua orang yang di dalam dunia menanggung hal yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, ayat 10 menjadi kuncinya saudara. Kita harus sadar bahwa Tuhan yang punya kasih karunia. Dia punya kasih karunia untuk memulihkan saudara. Dia punya kasih karunia untuk memulihkan ekonomi saudara, untuk menyembuhkan saudara, untuk menolong keluarga saudara. Dia punya kasih karunia. Kasih karunia itulah kasih yang tidak bersyarat untuk memulihkan kita. Dia punya kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Perhatikan ayat 10, sangat menarik. Sekalipun saudara dalam kekhawatiran, tapi ketika saudara menyerahkannya sama Tuhan, lalu saudara berjaga-jaga terhadap kekuatan setan dalam hidupmu, maka ayat 10 akan terjadi pada saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Apa yang dilengkapi? Segala persenjataan kita, persenjataan rohani kita, segala kekuatan kita akan diberikan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan akan meneguhkan kita. Setelah kita dipersenjatai, dilengkapi, maka Tuhan juga akan meneguhkan kita, lalu kemudian menguatkan dan mengokohkan kita. Jadi keempat hal ini saudara harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus diteguhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus dikuatkan oleh Tuhan. Yang keempat, kita harus dikokohkan oleh Tuhan. Kuat dan kokoh itu merupakan satu bentuk kesempurnaan dalam setiap satu gerakan dalam kekuatan tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kekuatan dan kokoh itu bisa kita dapatkan dalam Tuhan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan tahu penderitaan kita. Selama kita menderita, Tuhan tahu. Selama Ayub menderita dan belum mengalami mujizat, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu semua waktu-waktu yang dijalani oleh Ayub. Tuhan tahu waktu-waktu yang dijalani oleh Yusuf dalam penderitaannya. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengangkat hidup mereka perlahan-lahan menjadi seorang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Maka saya berkata pada saudara sekalian, serahkanlah kekhawatiranmu, karena Tuhan akan memberikan kepadamu perlengkapan rohani. Kemudian Dia juga akan meneguhkanmu. Kemudian Dia juga akan menguatkanmu. Dia juga akan mengokohkan kamu sampai setan itu terbirit-birit, karena saudara dilihat kuat, saudara kokoh. Sekalipun datang cobaan dari setan, sekalipun datang ujian dari setan, datang sesuatu yang menghantui hidup kita, namun ketika Tuhan berikan kekuatan kepada kita, maka otomatis setan akan mundur dari dalam hidup kita. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan punya kuasa atas semuanya, atas segala sesuatu apa yang ada pada saudara, dan Tuhan punya kuasa dalam segala-galanya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi kuasa Tuhan jangan ragukan. Dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan berkati saudara. Jikalau saudara ingin didoakan, saudara boleh chat di bawah. Lalu kemudian saya akan doakan saudara bersama dengan tim dalam menara-menara doa di gereja. Saya merindukan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saya merindukan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saya merindukan saudara dilawat oleh Tuhan dimanapun saudara mendengar khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya percaya Yesus dahsyat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Berkati orang-orang yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Aku merindukan perubahan terjadi. Aku merindukan jawaban Tuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, Kuangkat tangan pada mereka. Kiranya mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.